nih siap ya nggak bertemu dengan orang-orangnya ternyata gitu, sampai akhirnya menjadi kebiasaan dan akhirnya orang punya metode sendiri-sendiri untuk bisa menyembuhkan ataupun apa ya istilahnya ya, kenal dengan kejiwaannya, kenal dengan mentalnya dia, bagaimana caranya untuk bisa memenuhi kebutuhan mental ini tadi, begitu. Nah, kenapa perlu menjaga kesehatan mental? Kenapa perlu menjaga kesehatan mental? Ada yang tahu nggak ya? Halo? Udah ada sih banyak di bawah. Oh, ada jawabannya, oh benar ya, ada jawaban di bawah ya. Nah, selain itu tahu ya? Ada Kak Si juga yang angkat tangan, silakan Kak. Oh iya, silakan. Kenapa kesehatan mental itu penting? Karena kesehatan mental itu pasti berpengaruh kepada kesehatan fisik kita juga, gitu. Betul ya. Jadi kayak apa sih namanya? Sebenarnya mental mungkin lebih kuat pengaruhnya kepada fisik kita. Jadi bisa yang dikirimkan itu tulisan, karena aku biasa mainnya di Facebook gitu. Kalau misalkan puisi aku agak kurang nyantol karena bukan bagianku gitu loh. Tapi nggak apa-apa. Nah itu, oke lanjut lagi. Jadi ada sebuah jurnal nih dari National Library of Medicine. Jadi di sini mereka itu ini tahun 2019-2018 kalau nggak salah. Nah mereka itu membahas tentang praktik literasi untuk kesehatan mental kreatif. Nah literasi di sini seperti yang kita sebutkan tadi di awal, salah satunya adalah menulis. Itu praktiknya kita. Jadi mereka sebut di sini ada membaca, menulis, dan menggunakan teks. Gitu. Nah, hasil dari penelitian mereka itu tulisan mahasiswa yang sifatnya tadi reflektif, ya tulisan yang hasilnya dari renungan atau mungkin ya kalau bahasa kita tuh sederhananya curhat gitu ya, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan kemudian kita tuliskan begitu. Nah, ini menyebabkan mereka akhirnya mampu mengelola emosi. Di situ ada kemarahan mungkin, ada rasa senang, sedih, atau mungkin sedang galau dan punya konflik apa misalkan begitu. Nah itu yang mereka tuliskan dan itu akhirnya berakibat pada pengembangan diri mereka. Akhirnya mereka bisa lebih bagus mengembangkan diri ketika menggunakan metode literasi untuk menulis sebagai bentuk reflektif tadi itu. Begitu. Jadi memang mungkin udah banyak penelitian lain lagi, tapi aku cuma dapat satu ini doang tadi yang aku bubuhin. Terus boleh nih berikutnya nih. Nah, yang paling penting nih, hubungan media sosial dengan kesehatan mental. Kira-kira teman-teman mau nggak ya mengutarakan pendapatnya, apa sih hubungan media sosial saat ini dengan kesehatan mental? Kira-kira berhubungan nggak? Ayo, ada yang mau ngomong soal media sosial dan kesehatan mental, ada nggak ya hubungannya? Aku boleh. Boleh, silakan. Kak Sri. Kalau yang saya rasa sendiri ya, saya kan punya 2 akun gitu. Akun yang pertama tuh teman-teman sekolah. Ya, akun yang kedua tuh teman-teman dekat. Nggak tahu kenapa kalau pakai akun yang kedua tuh rasanya nyaman, nggak kenapa-napa gitu. Tapi saat aku beralih ke akun yang pertama, rasanya tuh suka, orang udah kayak gini, orang udah kayak gitu, orang udah jadi apa, tiba-tiba nggak enak gitu hatinya, berasa apa ya, sakit ya, hatinya jadi bisa dibilang. Tapi kalau boleh nggak sebut mana aja, halo Sri ya boleh nggak sebut satu contoh misalkan kalau postnya soal apa? Kalau menjadi exit. Contoh apa? Contoh postingan yang buat kita yang membuat Kak Sri yang apa misalkan? Misalkan teman saya naik mobil tuh, udah bisa beli mobil sendiri. Waduh, kok bisa? Mungkin itu juga relate sama kita juga tuh ya. Terus? Iya, liburan gitu. Kan kayak
kalau dari itu ke Bali tuh misalkan nabung berapa lama ya, ini tiba di Bali, tiba di Singapura, lah. Oke, makasih Kak Sri. Ada lagi yang lain nih? Yang lain? Ya sama-sama. Yang lain? Kira-kira apa? Ada nggak postingan orang yang kira-kira buat kita nggak nyaman? Kira-kira mempengaruhi mental itu kenapa? Karena sekarang lagi fase perkembangan ya, jadi kayak lihat ada orang posting ya anaknya sudah bisa makan pakai sendok, terus kayak duduk rapi gitu kan, terus kayak lihat anakku yang saat ini juga dia masih belajar gitu, kadang-kadang jadi aduh kenapa apa aku gagal gitu loh, ada perasaannya kayak gitu. Ya betul sih Net, tuh banyak banget problematikanya ya Mat. Aduh Net juga ya. Tapi apa yang tadi Nita sebutin tuh sudah dialami sama teman-teman yang lain ya. Cuman karena postingan orang di IG. Ada lagi nggak satu lagi nih yang mau sharing pengalamannya? Apa sih yang membuat kalian nggak nyaman dengan postingan orang di media sosial? Tuh, ngomong dong. Siapa lagi nih? Kau ini mungkin siapa lagi nih? Si Sahrul mungkin mau ngomong? Saya Kak. Oke, Mostly sih sama Kak Sri dan Kanita sama sih. Jadi mungkin karena memang kita merasa wah mereka udah di tahap atas kita padahal seumuran, kok gue nggak bisa gitu. Jadi pergejolakan yang membuat pengakuan diri ini, gue berarti nggak bisa kayak itu, berarti gue bodoh banget gitu. Jadi ada gejolak rasa nggak pede, terus ya semacam jadi nggak nyaman juga sih. Nah kebetulan kan aku juga punya akun 2 kan. Akun 1 itu untuk yang pribadi, akun 2 itu emang untuk lebih ke Islamik. Jadi lebih ke akun 2 untuk healing, biar nggak terlalu hatinya biar agak nyaman gitu sih Kak. Benar. Ada lagi yang mau ini soal pengalamannya media sosial dan ketidaknyamanan. Ini ayo. Ada lagi nggak? Dia akan ke hal-hal yang lebih positif lah. Kalau misalkan kayak Anita yang udah ini ya berarti yang tadi itu ya abaikan lah nih, belajar untuk mengabaikan ya. Lain mau apa ya kan ya? Oh kita taunya tiap anak beda-beda perkembangannya. Yang udah pasti tiap orang punya kelemahan dan punya kelebihan. Jadi katakanlah mungkin itu hanya penampakannya saja. Orang ngambil angle yang bagus-bagusnya aja, itu yang ditampilkan. Memang hampir keseluruhan tujuan posting itu juga menceritakan temannya si Toker ini yang dia punya gangguan panik. Nah, serangan paniknya itu dia mengerikan sekali karena dia bekerjanya bagus, terus ketika dia kerjanya bagus, pimpinan-pimpinan itu terusnya ke dia, kan dia cepat kerjanya. Jadi kalau dibilang sama orang pimpinan yang di tempat dia bekerja itu, dia ini jalan tol Pak, kata dia gitu. Kalau kamu ingin naik jabatan, pakai dia aja, nanti jalan tol untuk bisa jabatan, kata dia itu. Sebegitunya lah orang mengeksploitasi tenaga pekerja, begitu. Nah, jadi sedikit ini agak di luar dari konteks, cuma tetap sama-sama soal kesehatan mental kita tadi. Untuk pekerja yang sekarang buruh kayak saya juga buruh ya sekarang ya. Jadi tolong disesuaikan antara pekerjaan kita dengan ketidaknyamanan kita. Kata-kata tidak itu memang harus mampu diucapkan ya, dan cari cara. Ketika sudah ada mampu, angkat tangan, minta bantuan, begitu. Jadi kalau ada nih posisi teman-teman yang agak sistematis, yang agak strategis gitu ya,
strategis maksudnya mungkin admin kah atau bagian apalah begitu ya, punya banyak kemampuan, terus kemudian diketahui sama semua, akhirnya kita semua kita, padahal teman yang lain juga ada, cuman mereka tidak disuruh hanya karena mereka mungkin kerjanya kurang bagus, atau mungkin mereka pimpinan itu malas ngomong ke orang itu karena dia menolak terus. Ya itu ya urusannya pimpinan lah, bukan urusan kita. Lu pimpinan, jadi lu harus tahu nih cara ngehandle bawahan-bawahan nih. Masa satu orang ke dia terus pekerjaannya, akhirnya kan itu berdampak pada pada kesehatan mentalnya dia.